Sudah terlihat ya? Oke, sekarang kita membahas terkait valve, pompa, dan peralatan pemindah fase gas ya. Oke, ini saya stop dulu. Ya, sudah. Oke. Ya, jadi nanti kita akan bahas valve, pompa, kemudian fan. Fan di sini salah satu alat untuk memindah gas juga, kemudian blower, ya. Ada kompresor, sebenarnya ada lagi expander, ya. Nah, itu nanti kita akan temui peralatan-peralatan ini di dalam pabrik, ya. Ini semuanya pasti ada di suatu pabrik, ya. Valve ini kan seperti keran itu, ya, untuk membuka tutup aliran. Kalau pompa ini kan alat untuk membantu ya supaya aliran itu bisa mengalir ya dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi atau dengan kecepatan yang lebih cepat ya. Kemudian kalau fan ini kan untuk bisa untuk memindahkan ya ataupun untuk mengeringkan. Kemudian kalau blower ini juga fungsinya untuk mengurangi atau memindahkan kadar air atau air ya di udara tapi ya. Jadi ini untuk memindahkan nanti fase gas, kemudian kompresor ini untuk namanya kompresor ya, dia akan meningkatkan tekanan ya dari fluida gas. Nanti ada expander, kalau expander itu untuk menurunkan tekanan fluida gas. Nah di sini valve itu fungsinya ya, fungsi valve secara umum itu memang untuk menutup dan membuka atau mengatur aliran gitu ya dari suatu fluida, baik itu gas, cair, ya, ataupun seperti selari, ya, ataupun padatan yang terfluidisasi. Ya, kemarin kan kita sudah membahas fluidisasi. Ya. Nah ini keran ini juga fungsinya untuk mengatur itu. Ya. Dan ini bisa dilakukan secara manual, ya, ataupun bisa juga disetting secara otomatis. Ya. Nah, fungsi yang lain antara lain adalah untuk mencegah aliran kembali atau aliran balik, ya. Dan juga bisa untuk mengatur tekanan serta melepaskan tekanan udara. Nah, ini seolah kalian pasti sudah banyak yang pernah tahu ya apa itu valve. Ya. Kalau kita lihat ya, secara kalau kita sebagai orang umum kita melihatnya ini ya valve itu adalah keran. Ya. Tapi ternyata keran itu ada macam-macam jenisnya dan fungsinya juga, dan masing-masing ini ketika bentuknya berbeda ya, ini pasti punya fungsi tertentu ya, fungsi khusus. Nah di sini ada bermacam-macam jenis valve, ya. Ada yang disebut dengan gate valve, plug valve, ada needle valve, diagram valve, dan masih banyak lagi ya macam-macamnya valve. Nah jadi nanti kita akan bisa menentukan ini cocoknya pakai valve jenis apa. Ya. Nah, untuk yang jenis yang pertama, gate valve ini adalah sebuah keran ya, yang digunakan untuk membuka aliran, supaya aliran itu mengalir. Caranya dengan mengangkat, di sini nanti ya, kalau diputer dia akan naik ya, gerbang penutupnya itu akan naik. Ya. Kemudian kita bisa mengatur posisi gate valve ini bisa terbuka secara penuh atau tertutup secara penuh atau setengah terbuka. Ya. Nah, kalau misalkan itu setengah terbuka, nanti bisa menimbulkan aliran yang turbulen. Ya. Nah, kemudian gate valve sendiri, jadi gate valve itu bentuknya seperti ini. Ya. Dia berbentuk bulat. Ya.
bagian sininya ya. Jadi tinggal diputer ya. Jadi kayak skrup gini ya. Dalamnya di sini kayak skrup gini. Jadi bisa kita angkat untuk membuka, bisa diturunkan untuk menutup ya. Nah, di sini ini namanya rising steam gate valve. Jadi kalau dia diangkat, ya, maka nanti alirannya itu akan mengalir ya. Kemudian juga ada jenis non-rising steam gate valve. Ya. Kemudian juga ada outside screw and yoke gate valve. Ya, ini ada yang model rising gate ini kayak ujungnya ini kayak jarum gitu ya. Nah, sama caranya juga dengan cara memutar ya, nanti dia akan mengangkat ya. Jadi kalau ingin mengalirkan ya diangkat, ya, kalau ingin menutup ya tinggal diturunkan. Ya sesederhana itu ya prinsip kerja dari valve sebenarnya. Cuma nanti punya spesifikasi yang berbeda-beda ya. Ini ada yang needle ini. Jadi kalau kita lihat, ini saya besarkan dulu. Oke. Ya. Jadi needle valve ini kebanyakan dipakai untuk mengontrol instrumen ya, ataupun melepaskan laju aliran fluida. Ya intinya sama ya. Kemudian kelebihan dari needle valve ini dia mampu menahan ya laju alir tekanan dari sebuah fluida itu sampai 10.000 PSI ya. Kita tahu tekanan satu ATM itu kan tekanan yang ada di sekitar kita ya, satu ATM itu. Satu ATM itu 14,7 PSI. Berarti kalau 10.000 PSI itu kan hampir 900 kali lipat ya tekanannya. Jadi kita bisa bayangkan betapa besar tekanannya dan itu mampu ditahan ya oleh ini needle valve ini. Jadi luar biasa kemampuan dari needle valve ini. Jadi dia bisa menahan, mengontrol ya laju alir fluida yang memiliki tekanan sampai 10.000 PSI. Ya, ini cara kerjanya hampir sama dengan valve pada umumnya, diputer ya, handle-nya diputer. Nah, needle-nya ini berbentuk kerucut ya. Ini fungsinya adalah nanti bentuk kerucut ini bisa untuk menutup port ya, lubang keluar dari aliran ya. Jadi kalau saat valve-nya itu menutup ya, laju alir fluida itu akan terhenti dan valve ini bisa untuk mengontrol jumlah aliran ya yang akan dialirkan ya, melalui pipa ya. Jadi meskipun bentuknya meskipun namanya needle ya, tapi ternyata kemampuannya luar biasa untuk menahan tekanan laju alir fluida yang sangat besar. Kemudian di sini ada angel valve. Ya, angel valve ini bisa digunakan untuk pengaturan besar kecil aliran ya, atau disebut dengan throttling. Ya. Namun namanya angel valve ini berarti dia punya sudut ya, punya sudut. Jadi dia dibuat dengan sudut 90 derajat. Ini ilustrasi dari valve angel ya. Nah ini. Jadi dia membentuk sudut seperti ini ya, membentuk sudut 90. Jadi ini harus belok dulu ke sini ya. Baru nanti ketika ini handle-nya ini diputar ke atas, maka alirannya akan lewat ke sini ya. Nah, jadi membentuk sudut 90 derajat. Oke. Itu angel valve. Kemudian ada lagi globe valve ya. Globe valve ini untuk mengatur laju alir fluida yang ada dalam pipa ya. Bedanya dengan yang lain adalah prinsip dari globe valve ini adalah gerakan yang tegak lurus ya. Dari posisi dudukannya ya. Jadi ini berbentuk seperti cincin ya, cincin. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini kan kayak apa ya, nggak lurus seperti pipa valve pada umumnya ya. Jadi dia agak ada miring dikit ke sini, kemudian ke sini, ya.
Seperti yang ada di ilustrasi nomor 2 ini kan kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, dia nanti kerjanya ini ada macam-macam ya, ada Z body, ada Y body, ada angel body. Yang Z body itu yang ini yang angel body, ini yang Y. Dari namanya Y body ini kita bisa lihat di sini ya. Ya. Kita bisa lihat di sini posisi dudukan disk dan batang stem bersudut 45 derajat. Ini ya, kita bisa lihat ini sudutnya 45 derajat dari arah aliran fluidanya. Nah, jenis ini itu cocok untuk aliran yang tekanannya sangat tinggi ya, tekanan tinggi. Jadi yang Y body ini membentuk sudut 45 derajat. Kemudian yang Z body ini kalau kita lihat ini ada kayak huruf Z gitu ya. Ini seperti ini. Nah, jadi untuk valve Z body ini dia berbentuk ya, diafragmanya itu berbentuk Z. Diafragma itu pembatasnya di sini. Kemudian posisi dudukan disknya itu horizontal, ini horizontal, dan pergerakan batang disknya tegak lurus terhadap sumbu pipa. Ya ini ya, ini kan tegak lurus ya. Nah, bentuknya ini memang simetris antara kanan dan kiri. Ya, jadi untuk Z body ini memang bentuknya seperti huruf Z ya kalau kita lihat, dan handle-nya ini tegak lurus terhadap diafragmanya ini. Nah, jadi variasi ya, valve itu ternyata bermacam-macam tergantung kebutuhannya. Untuk yang angel body ini fungsinya adalah untuk mentransfer aliran dari awalnya dari vertikal, ini kan alirannya dari bawah, ya, kemudian nanti akan dialirkan secara horizontal. Ini kan vertikal, awalnya dari bawah, kemudian dialirkan, dibelokkan gitu ya, ke arah horizontal. Itu untuk fungsi dari angel body valve ya. Nah, nanti kalau kalian butuh membelokkan aliran ya dari vertikal ke horizontal bisa menggunakan valve jenis angel body ini. Oke. Kemudian ada lagi ball valve ya. Ball valve ini juga fungsinya mengontrol aliran ya, yang bentuk valve-nya itu berbentuk bola ya, karena namanya ball valve ya, berbentuk bola yang memiliki lubang ya, yang ada di tengah, sehingga nanti ketika lubangnya itu sejajar dengan ujung valve ya, maka aliran itu akan, maksudnya fluida itu akan bisa mengalir. Tetapi ketika tertutup ya, posisi lubangnya dari bal tadi ya, itu tegak lurus terhadap ujung katup ya, sehingga nanti aliran itu akan terhalang. Nah, di sini ada dua jenis ball valve ya. Ada full bore sama reduced bore ya. Nah, nanti fungsinya masing-masing. Kalau yang full bore ya, di sini diameter lubang bolanya itu sama dengan diameter pipa. Jadi sama persis ya. Jadi seperti ukurannya itu sama persis dengan diameter pipanya itu. Makanya disebut dengan full bore ya. Benar-benar full sesuai dengan ukuran diameter pipa. Dan ini biasanya digunakan pada ini model pipeline ya. Kemudian di blow down ya. Kemudian yang kedua ada reduced bore. Reduced bore ini adalah jenis valve yang lubang bolanya tidak seukuran diameter pipanya. Ya. Jadi lebih kecil ya, ukurannya lebih kecil. Namanya juga reduce ya. Maka ball valve-nya itu berukuran lebih kecil dari diameternya. Tapi dia tetap juga bisa dipakai untuk mengontrol aliran. Ya. Kemudian ada
plug valve ya, plug valve ini untuk bisa untuk open full ataupun close full ya. Sama seperti valve. Jadi kalau kita lihat kan di sini juga, nah sama-sama ini ya, tapi bagian dalamnya ini bukan berbentuk bola. Kalau yang valve ini tadi kan memang bentuknya bola ya, tapi kalau yang plug valve ini bentuknya adalah silinder ya, berbentuk silinder. Kemudian cocok untuk fluida yang itu berat, dalam artian yang selari ya, selari atau mengandung lumpur, mengandung padatan. Sehingga memang cocoknya ini menggunakan plug valve. Ini contohnya ya, ini silindernya. Ya, ini silindernya. Silindernya diistilahkan di sini plug. Tapi kalau yang valve tadi itu bentuknya bola, ya bola gini, seukuran diameter pipanya. Kalau yang plug itu berbentuk silinder, ini, seperti ini ya. Nah, jenis-jenis plug valve ini juga ada 3 ya, ada 3-way 2-port, ada 3-way 3-port, ya. Ada 4-way 4-port. Ya. Nanti masing-masing juga ini ya, punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau yang 3-way plug valve itu yang seperti ini, jadi ada memang tiga jalur ya, 3 jalan ini ya, punya 3 port atau sambungan juga, sehingga dengan adanya plug valve ini bisa memudahkan kita untuk mengarahkan outlet ya ke pipa yang dikehendaki. Jadi kalau pas pingin jadi kayak ini, misalkan di sini ya, misalkan dari alat separator misalkan, alat separator ya, itu kan separator ada yang vapor, ada liquid ya. Nah, kemudian vapornya ini ada yang mau dikondensasikan misalkan, ada yang tetap keluar sebagai gas misalkan. Nah, itu bisa pakai alat plug flow ini. Mungkin 3 ya, 3 mungkin untuk dibuang misalkan. Untuk dibuang, untuk jadi produk, untuk dikondensasikan misalkan yang satu. Lah ini di sini kita bisa pakai plug valve ya. Plug valve ini kita bisa, dengan adanya plug valve ini kita bisa mengarahkan, oh saya ingin nanti yang dari sini keluarnya jadi produk aja, atau pengennya yang dikondensasikan, itu bisa diatur ya. Kalau yang 4-way ya tinggal nanti ini ya, diarahkan ke 4 arah ya nanti. Nah, biasanya kalau yang 4-way ini biasa digunakan pada untuk aliran fluida air pendingin ya yang melewati HE. Nah, di sini dengan adanya plug valve 4-way ini, aliran air pendingin itu bisa mudah dibalikkan arahnya ya. Tujuannya apa? Bisa untuk membersihkan HE dari kotoran-kotoran. Jadi supaya tidak terjadi di dalamnya ya, di dalam HE itu enggak terjadi falling atau kerak gitu ya. Tidak terjadi endapan di dalam itu kan nanti bisa mempengaruhi proses perpindahan panas ya. Itu jadi memang fungsinya plug valve adalah untuk bisa untuk membalikkan arah ya, mengatur arah alirannya ya. Dan supaya tidak terjadi pengendapan di dalam pipa. Oke. Kemudian untuk jenis yang berikutnya ada diafragma valve. Nah, ini kelebihannya adalah bisa untuk mengatur aliran yang throttling ya, dan bisa juga digunakan sebagai valve on off. Jadi sama kayak yang sebelumnya. Ya, tapi lebih spesifiknya dia bisa untuk mengatur aliran throttling. Ya. Diafragma valve ini menghasilkan aliran yang tenang, ya. Dan fluida ini bisa mengalir tanpa adanya hambatan.
Dan valve ini biasanya cocok untuk mengalirkan fluida yang itu sifatnya korosif ya, korosif yang itu seperti kalau mungkin kita bisa seperti asam kuat, basa kuat, itu kan sifatnya korosif ya. Nah ini cocok untuk fluida yang seperti itu ya. Dan juga bisa untuk mengatur ya aliran fluida yang dia itu mengandung pasir ya, semen ataupun lumpur. Jadi yang material-material kasar yang terikut itu cocok menggunakan diafragma valve ini ya. Seperti sludge ya, kemudian ataupun gas dan udara yang bertekanan itu juga bisa menggunakan valve ini. Ya, diafragma valve ya. Kalau kita lihat di sini bentuknya itu ada yang straightway, jadi lurus-lurus aja, ya. Ada yang berbentuk weir atau bendungan. Jadi modelnya seperti kayak bendungan seperti ini. Weir type diafragma valve. Yaitu. Jadi untuk diafragma valve ini tadi ya bisa untuk mengalirkan aliran fluida yang sifatnya korosif dan material yang kasar, ya, yang mengandung material kasar. Kalau yang straightway ini dia mempunyai ya diameternya ya yang sama dengan ukuran pipa ya, karena memang bentuknya lurus-lurus aja ya. Sifat alirannya itu lurus ya. Kemudian kalau yang weir tap ini jadi kayak ada gundukan lah di sini ya, kayak bendungan ya. Nah di sini stemnya valve-nya itu dia tidak berputar, tetapi bergerak ke atas dan ke bawah dengan ada bantuan piston compression ya. Nah, jadi nanti ada bantuan piston ya untuk menggerakkan putaran dari valve-nya itu. Oke, ini diafragma valve ya. Jadi nanti kalau kalian pas kebetulan kok menangani aliran fluida yang modelnya kayak gini, ya, gunakan yang diafragma valve. Ya. Kemudian ada check valve. Check valve di sini adalah tujuannya untuk membuat aliran fluidanya itu hanya mengalir ke satu arah saja, beda dengan plug valve tadi yang bisa ke arah sesuai yang kita inginkan ya. Nah, tujuannya apa? Agar tidak terjadi aliran balik, ya, aliran kembali atau aliran balik, dan mencegah aliran ke arah sebaliknya. Kan kalau kita tahu ya kayak air yang dia itu kayak kalau aliran air membentur dinding atau sesuatu itu kan pasti dia akan flow back ya, alirannya akan kembali. Nah ini dibuat supaya aliran fluida itu tidak bisa kemudian reverse atau backflow lah ke belakang, tidak, tapi dibuat supaya dia tetap bisa mengalir ke depan, forward gitu ya, maju terus. Nah di sini ada macam-macam untuk check valve. Check valve-nya di sini ada bentuk swing, ada lift check valve, ada backwater. Ya. Di sini kalau yang swing itu ini terdiri atas sebuah disk itu kayak piringan gitu ya, yang seukuran panjangnya itu seukuran diameter pipanya, dan memang dibuat posisinya itu menggantung pada poros di bagian atasnya. Di sini ada pin, di sini ada pin, jadi menggantung di pinnya itu. Ya, jadi supaya apa? Supaya ketika terjadi aliran forward, ya, disk ini akan terdorong oleh tekanan alirannya tadi. Jadi ini kan terbuka nanti ya, disknya itu akan terbuka dan bisa mengalir menuju saluran outlet. Ya, saluran outletnya yang ini. Ya. Sehingga di sini itu kenapa ada disk di sini? Jadi ketika dia sudah masuk ke sini, dia nggak akan bisa balik lagi ke sini karena sudah tertutup oleh ini disk yang ada di sini. Ya, itu fungsinya check valve. Jadi nggak akan kembali lagi ke sini. Kemudian lift check valve, kalau yang ini bentuknya seperti globe valve, ya. Hanya saja kalau di globe valve itu
disknya itu bisa dimodifikasi atau dimanipulasi. Kalau di lift check itu tidak bisa dimodifikasi. Ya. Karena kalau yang di gold valve itu jenisnya valve putar, tapi kalau di sini bukan valve putar, ya, modelnya apa ya? Jadi nanti ketika dia kena kedorong tekanan, dia akan terangkat gitu ya. Dia akan terangkat. Ya, makanya di sini cocoknya memang untuk liquid yang punya aliran dengan kecepatan yang tinggi. Makanya kalau kecepatan tinggi kan dia akan menekan ya, menekan ke atas. Atau digunakan untuk fluida steam, ya, steam. Ya, steam kan juga tekanannya lumayan tinggi ya. Nah, dia nanti akan terbuka. Dan nanti kalau udah nggak ada tekanan aliran, dia akan tertutup. Sehingga memang bisa untuk mencegah adanya flow back ya. Kemudian di sini ada backwater. Ini biasanya dipakai untuk saluran pembuangan air bawah tanah. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi flow back dari saluran pembuangan ketika terjadi banjir. Jadi supaya tetap aman ada di dalam saluran pipa ya. Di saluran pembuangan air bawah tanahnya itu tetap di situ. Jadi nggak ikut limbahnya, jadi limbah yang ada di saluran itu nggak akan ikut keluar karena tertahan di sini ya. Nanti kalau kadang kan kalau banjir itu air buangan itu kan kadang ikut tercampur dengan air banjirnya, itu kayak menyebabkan banjir itu jadi kotor ya. Makanya di sini digunakanlah backwater check valve untuk supaya mencegah tercampurnya limbah itu dengan air banjir. Oke. Kemudian jadi kadang kita baru tahu ya, oh ternyata keran itu macam-macam model-modelnya dan sudah dikembangkan banyak ya, dan fungsinya juga macam-macam. Ini ada jenis tadi yang sudah ya, swing lift backwater, kemudian ada disk check valve, ada speed disk check valve. Nanti ini bisa kalian baca ya perbedaan dari masing-masingnya ini. Intinya untuk mencegah terjadinya backflow ya. Kemudian ada yang kalau tadi kan jenis valve yang manual ya. Kalau di sini ada lagi jenis automatic valve ya, yang memang bisa disetting secara otomatis ya untuk mengontrol laju alir. Caranya dengan mengontrol masuknya udara dari kompresor. Nah, di sini ada macam-macam jenisnya, ada jenis shutdown valve. Ini berfungsi untuk ketika kondisi emergensi ya. Bisa jadi mungkin terjadi overflow misalkan di salah satu tangki atau tiba-tiba ada yang bocor misalkan. Nah, maka shutdown valve ini menjadi alternatif pengaman ya untuk agar aliran itu tidak keluar atau bocor kemana-mana. Ini otomatis akan menutup ya, sehingga pabrik itu akan tetap dalam kondisi aman. Ini khususnya lebih ke arah yang hubungannya sama udara tekanan ya, udara bertekanan ya. Jadi memang kalau itu sampai ada yang bocor udara bertekanan itu bahaya. Makanya banyak dipakai shutdown valve ya, untuk menangani kondisi yang seperti itu. Kemudian ada control valve, blow down valve, line break control valve, sama on off valve. Ini nanti ada penjelasannya masing-masing ya. Nah, ini jenis valve yang lain namanya butterfly. Jadi mungkin karena mengambil prinsip dari kupu-kupu ya. Jadi memang fungsinya adalah untuk membuka dan menutup penuh dengan sudut putaran 90 derajat atau seperempat putaran tuas. Ya. Oke. Nah, tapi di sini kelemahannya butterfly itu tidak mampu diatur untuk ukuran aliran tertentu, maksudnya untuk kecepatan tertentu itu nggak bisa diatur, ya. Karena memang di sini butterfly dia menggunakan plat bundar, jadi seperti ini.
atau kita sebut biasanya dengan disk, yang itu dioperasikan dengan ankle. Ankle itu ini ya, ankle itu ini. Jadi disknya yang di sini. Ya. Nah, disk ini tetap berada di tengah aliran dan dihubungkan ke ankle melalui shaft. Nah, di sini ada macam-macam jenis valve ya untuk butterfly. Ya, nanti kalian bisa coba searching atau cari-cari lagi ya. Ternyata banyak ya macam-macam dari butterfly valve. Oke. Yang itu pasti ada fungsinya masing-masing ya. Kemudian ada ya ini screw down return valve model, ada motor operated valve. Ini yang jenis automatic valve ya. Ini. Kemudian kalau valve yang motor operated ini biasanya menggunakan listrik ya untuk menggerakkan. Dia menggunakan listrik bolak-balik ya, arus bolak-balik ya, listrik AC. Tapi juga ada yang bisa menggunakan listrik yang DC. Jadi ini pakai automatic valve ya, dia menggunakan listrik untuk menggerakkannya. Ini ada lagi pinch valve. Ini hampir mirip seperti yang tadi ya, untuk menangani fluida berlumpur atau yang slurry tadi ya. Kemudian di sini ada safety atau relief valve. Ini berbeda dari valve-valve yang lain. Jadi ini berfungsi untuk melepaskan tekanan yang berlebih. Jadi kan kadang tekanan di dalam pipa itu kan kadang ada yang berlebih ya. Nah itu biasanya dipasangi valve ini untuk melepaskan atau merilis tekanan yang ekses, yang berlebih. Ya. Supaya tekanan yang ada di dalam pipa itu tetap stabil. Karena kalau kelebihan tekanan di dalam pipa itu kelebihan tekanan ya bisa jadi bocor. Ya. Ini nanti kalau tekanan berlebih itu, ini dia akan tekanannya itu kan pasti akan mendorong ya, mendorong ke atas. Ini ada kayak pegas gitu. Nah, kalau ini terdorong ke atas pasti akan keluar. Kalau kalian tahu panci presto ya, panci untuk mempresto itu kan di bagian atas pancinya itu kan kayak ada katup ya, katup yang bentuknya kayak bel itu ya bentuknya. Nah itu kalau tekanan di dalam panci presto itu meningkat, itu kan dia kayak berbunyi ya, ada bunyinya. Kemudian kalau kita angkat, ya, katupnya di sini kita angkat, itu akan keluar gas ya, gas yang menyembur keluar, yaitu tekanan yang berlebihnya. Nah itu seperti itu prinsipnya. Nah, jadi memang ini adalah fungsinya relief valve, ini memang dipasang untuk merilis tekanan yang berlebih. Oke. Oke, selanjutnya pompa. Ya. Jadi pompa ini sebenarnya sudah kalian pelajari waktu mekanika fluida ya. Transportasi fluida. Transportasi fluida itu pasti kalian sudah belajar masalah pompa. Pompa di sini adalah sebuah mesin ya sebenarnya yang berfungsi untuk memindahkan ya, fluida baik itu fluida liquid ya umumnya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya memang dia mengubah energi mekanik ya menjadi energi kinetik dan juga energi tekanan. Jadi memang pompa ini untuk menaikkan tekanan ya. Ya ini beberapa fungsi dari pompa. Bisa untuk memindahkan fluida, juga bisa untuk mensirkulasikan fluida. Bisa juga untuk proses yang membutuhkan tekanan hidrolik yang besar. Ya kalau kita misalkan kalau di rumah itu kan ada pompa air, itu kan fungsinya untuk mengalirkan air ya, supaya bisa naik, misalkan bisa naik ke lantai kedua. Nah, itu
itu memang karena adanya tekanan hidrolik ya dari pompanya tadi yang bisa memindahkan fluida. Ya. Ini ada beberapa klasifikasi dari pompa. Pompa itu ada, kalau kita mau mengkategorikan, mengklasifikasikan itu menjadi dua. Ada pompa positif displacement, ada nanti pompa non-positif displacement. Ya. Nah, yang positif displacement, nah nanti macamnya ada dua, ada yang reciprocating, ya, ada yang rotary pump. Kalau yang non-displacement pump, displacement itu yang contohnya seperti pompa sentrifugal, ya, sama kalau di sini ada hydraulic pump, kemudian jet pump. Ya. Ini pengklasifikasiannya. Ini perbedaan dari dua jenis pompa yang positif sama non positif displacement. Kalau yang positif displacement, kalau dari segi tekanan, dia itu bisa bekerja pada tekanan tinggi mencapai 800 bar. 800 bar itu cukup tinggi loh ya. Kemudian bayangin kalau kita, ya udara di sekitar kita kan cuma 1 atm, itu setara dengan 1 bar kan ya. Nah, ini 800 kali lipatnya, berarti sangat besar sekali. Kalau yang non positif ini hanya bisa mampu menghasilkan tekanan mencapai hanya 20 bar sampai 20 bar. Terus dari segi efisiensi yang positif displacement ini bisa meningkatkan tekanan, ya, bisa meningkatkan tekanan yang sangat cukup besar ya, dan cukup efisien. Kemudian kalau yang non positif ini efisiensi untuk menghasilkan tekanannya itu berkurang, jadi tidak sebagus seperti yang positif displacement. Nah, tapi kadang meskipun ini lebih bagus, tapi kalau tidak dibutuhkan, kan buat apa? Dalam artian kita harus bisa memilih jenis pompa yang sesuai kebutuhan. Ya, kapan kita pakai yang positif displacement, yang itu bisa menghasilkan tekanan sekian, atau pakai yang non positif displacement yang cukup, sebenarnya kita hanya butuh tekanannya itu sampai 20 bar saja, ya, meskipun efisiensinya itu tidak sebagus yang di positif displacement. Kemudian viskositas, ini terkait dengan fluida yang dialirkan. Jadi untuk positif displacement pump, pompa ini, jenis ini, dia bisa meskipun fluida yang dialirkan itu kental, dalam artian viskositasnya tinggi, tetap efisien, ya, tetap bisa mengalirkan fluida dengan baik. Itu kelebihannya. Nah, kalau yang non-positif displacement, efisiensinya itu akan berkurang dengan meningkatnya viskositas. Nah, ini kebalikannya. Karena apa? Karena adanya frictional loss, jadi adanya gaya gesek, ya, gaya geseknya yang ada di dalam pompa. Kemudian jadi memang yang lebih cocok ya untuk kekentalan tinggi itu memang adalah yang positif displacement. Berarti kalau untuk fluida encer lebih baik cukup pakai yang non positif karena otomatis kan lebih murah ya, lebih murah daripada yang positif displacement. Untuk masalah performance, ya, untuk yang positif displacement ini alirannya konstan dengan perubahan tekanan, jadi nggak pengaruh tekanan seberapapun, aliran itu akan tetap istilahnya konstan ya. Nah, tapi kalau yang non positif dengan berubahnya tekanan, ya otomatis alirannya itu akan bervariasi. Jadi ini bisa mempertahankan alirannya itu tetap tenang, gitu, konstan. Tidak terpengaruh oleh perubahan tekanannya. Itu. Oke. Nah, untuk yang positif displacement, ya, kita tadi ya sudah tahu perbedaannya antara positif dan non positif. Nah, ini contohnya dari yang positif displacement ya.
Ya, jadi dia mampu untuk mengalirkan aliran fluida dengan kecepatan yang konstan, yang steady, ya, yang tetap, meskipun terjadi perubahan tekanan. Ya, jadi kok bisa seperti itu? Karena pompanya itu membuat fluidanya tadi itu bergerak dengan adanya trapping, ya. Jadi kayak menjebak, ya, bisa menjebak sejumlah fluida dan memaksa sejumlah volume dari fluida tadi, ya, untuk masuk ke dalam discharge pipe. Ini jadi kenapa kok bisa tetap flow-nya itu, kecepatannya itu tetap atau tenang, ya tadi karena adanya prinsip trapping tadi, ya, menjebak tadi untuk dialirkan ke discharge pipe. Ya. Nah, ini nanti hubungannya dengan cavity, ya. Kemudian juga ini. Nah, ini ada contoh dari positive displacement, ya, ada diafragma pompa, ada peristaltik, ya, ada piston, ada rotari atau gear pump. Oke. Karena memang ini banyak ya materi yang valve ini sama pompa. Oke. Sudah terlihat belum ya? Oke. Ya, ini contoh dari positive displacement pump, ya, ada rotary pump, ya. Ini nanti mungkin bisa kalian coba untuk ini sudah dibaca mandiri belum? Yang materinya yang kemarin. Ya, ini sebenarnya sudah ada penjelasannya ya di sini. Nanti kalian bisa baca lagi ya terkait perbedaan dari jenis rotary pump. Ini ada macam-macam juga. Kemudian bagaimana fungsinya, kelebihan dan kekurangannya juga sudah ada. Ini juga salah satu jenis screw pump, ini positive displacement pump juga. Nah, jadi pompa itu ternyata macamnya juga banyak ya. Jadi kadang kita kurang ngeh atau kurang pengetahuan terkait pompa, ternyata macam-macam juga dan punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa memilih atau menentukan pompa mana yang cocok. Ya. Ini juga ada yang non-positive displacement. Ya. Nanti bisa kalian baca. Ya. Kalau penasaran dengan cara kerjanya, bisa searching di YouTube. Ya. Itu pasti ada penjelasannya. Kemudian ini untuk perhitungan daya pompa. Perhitungan daya pompa itu ada 3 macam, ada daya hidrolis, ada daya poros, ada daya motor, dan rumus-rumusnya semua sudah disediakan ya, tinggal nanti kita memanfaatkan ya rumus ini untuk dipakai dalam perhitungan. Ya, ini pasti di soal pasti akan diberitahukan, atau di pompa sendiri itu kan pasti ada speknya, spesifikasi pompanya itu pasti akan disebutkan efisiensinya berapa, dayanya berapa, ya. Itu. Ada daya poros, ada daya hidrolis, ya. Debit ini kan aliran masuk, aliran fluidanya. Nah, ini lebih detailnya dari rumus daya hidrolis, daya poros, dan daya motor. Daya motor di sini nanti kalau ini kita butuh data-data seperti ini untuk sudutnya, ya. Berapa yang dimasukkan, kemudian ini ada data tabelnya terkait jenisnya nanti daya motornya itu masuk yang transmisi jenis apa. Ya, ini ada nilainya masing-masing. Kemudian ini fan dan blower ini memang untuk fungsinya untuk mengalirkan udara ya, lebih ke arah mengalirkan udara. Dan ini juga ada macam-macam dan ada yang model positive displacement, ada yang non-positive displacement. Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya.
Ya, ada jenis-jenisnya juga. Ada cara menghitung fan, ya, jenis centrifugal fan juga ada. Ini blower. Ya, cukup banyak ya. Kemudian di sini kompresor. Kompresor itu kalau kita misalkan ngisi angin, ya, ngisi angin di ban mobil atau ban motor itu kan pakai alat seperti ini ya. Kita mungkin tahu, oh alatnya seperti ini, tapi kadang kita nggak ngerti. Oh ini namanya kompresor. Ya. Ini yang sering biasanya kita pakai ya untuk mengisi gas. Nah, kompresor ini memang tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memampatkan tekanan udara. Ya. Ya, nanti kalian bisa baca ya fungsi. Ini ternyata juga selain untuk mengisi udara pada ban, juga bisa untuk menyuplai udara bagi ditabung ya, tabung udara orang yang menyelam ya. Dan macam-macam di sini. Ya, kompresor itu fungsinya. Kemudian prinsip kerjanya dan juga ada jenis-jenisnya ya. Dan juga ada perhitungan untuk alat kompresor sendiri. Oke. Sampai di sini